Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heran Siti Putra dengan NPM 2259 201040. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasikan objek dengan dosen pengampu Bapak Hartono. Di sini diminta untuk membuat video penjelasan yang mendemonstrasikan cara menyimpan dan membaca setiap objek serta coding dalam bentuk zip. Di sini mengerjakan tugas video dengan durasi maksimal 15 menit. Di sini akan menjelaskan sesingkat mungkin. Kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Di sini saya mulai dengan TBODPY. Pada bagian TBODPY di sini menampilkan kelas. Di sini ada kelas user dengan atribut kurang lebih ada 11 atribut. Lalu ada metodenya, lalu ada kelas project, lalu ada kelas skill, kelas kontak, kelas tentang, dan kelas testimonial. Dengan kurang lebih ada 6 kelas tadi. Lalu pada bagian database.py, database.py ini berisikan adalah sebuah function atau fungsi yang saya gunakan. Ada baca data dan simpan datanya langsung menuju ke data JSON. Lalu ada ambil satu user, banyak user, project, simpan project, dan lain-lain. Lalu app ini untuk meregister front end dan back end-nya. Lalu ada modul. Pada bagian backend.py, ini kita buka backend.py. Ini adalah sebuah import modul saya blok. Lalu ada backend. Ini untuk mengambil lokasi foto yang saya gunakan untuk menambahkan foto pada menu thumbnail atau foto profil. Lalu ini ada backend root pada dashboard. Ini hanya menampilkan return pada menu selection backend dashboard HTML. Lalu ada backend root untuk buat user untuk memarutnya dengan metode get dan post. Lalu kita scroll. Untuk metodenya ini post, ini saya menghapusnya semuanya yang ada di kelas. Saya post semuanya dimulai dari nama sampai dengan foto profil, simpan user. Lalu saya juga menambahkan pada backend user ini, yaitu kita mengambil dari project. Di sini kita juga bisa tambah project serta tambah skill. Lalu pada menu simpan skill ini diambil dari database tadi untuk function-functionnya, simpan user, simpan project, serta simpan skill. Lalu jika benar, di sini akan langsung meredirect untuk front end tampilan banyak user. Nanti akan saya contohkan. Untuk template dari buat usernya ini diambil dari selection backend user HTML. Di sini untuk buat kontak sama seperti yang buat user. Di sini tidak saya jelaskan karena waktunya cuma 15 menit. Buat tentang juga mirip-mirip lah caranya. Buat testimonial juga. Lalu frontend.py ini untuk tampilan depannya. Di sini berisi root juga, ada root untuk beranda, ada root untuk profil, root untuk ambil satu user, banyak user, tentang, dan kontak. Untuk root sini untuk mengambil dua baca data testimonial, karena testimonial di sini saya tidak membuatnya untuk sendiri, tapi menggabungnya pada menu beranda. Nanti kita buka. Lalu pada bagian data ini berisikan file-file JSON atau database bahasa PHP-nya atau bahasa pemrogramannya. Di sini saya membuat sekitar kurang lebih ada 6 database sesuai dengan kelasnya. Lalu bagian static, di sini untuk berisi banyak file, ada file berita yang menampilkan gambar. Ini belum saya ubah, masih bawaan dari template Bapak. Lalu CSS ini saya ambil untuk Bootstrap, CSS untuk Bootstrap juga. Lalu ada slides ini menampilkan tentang carousel dan lain-lain. Bagian template ini banyak juga ada elemen, layout, dan selection. Pada bagian elemennya ada untuk carousel ini slide yang paling atas, nanti saya kasih contoh. Lalu ada menu footer, navbar, dan sidebar. Sidebar ini digunakan untuk menu backend. Di sini di inputnya ke Jinja untuk extendnya. Di sini akan menginput elemen yang ada di sidebar HTML.
Jadi di sini untuk mempermudah dan untuk mengefisiensi codingan menggunakan Jinja. Base HTML juga di sini menginclude elemen navbar dan menginclude elemen pada footer. Jadi pada saat kita untuk menambahkan navbar dan footer, di sini kita hanya menambahkan include Jinja pada base HTML. Ini seperti contohnya kita menginclude layout get HTML, mengextend ya pada dashboard, kontak, menggunakan metode post, profil tentang testimonial serta backend user. Langsung aja kita buka aplikasi Python-nya untuk mendemonstrasikan. Di sini akan diarahkan ke linknya. Kita buka pada bagian admin. Di bagian admin ini lengkap ada dashboard, portfolio, kontak, tentang, dan testimonial. Namun jika saya menggunakan login, di sini untuk user hanya menambahkan dashboard, portfolio, serta testimonial. Kita buka bagian dashboard ini menambahkan nama dashboard. Kalau kita tes pada portfolio, di sini saya berikan contoh. Kita masukkan namanya biasanya ngasal. Misalkan namanya Dina. Kalau kita tambahkan gambar, misalkan kita kasih gambar yang ini orang sedang menanam sawah, menanam padi maksud saya. Kita tambahkan saja Dina info.ac.id. Lalu kita masukkan alamatnya misalnya Kota Bumi, Lampung Utara, misalnya sarjana untuk usianya misalnya 25 tahun, status mahasiswa, misalnya Dina adalah orang calon. Ini sebagai contoh saja calon, misalnya contohnya. Lalu untuk project Dina adalah jelasnya adalah sebuah sederhana. Lalu kita masukkan tanggal project. Ini tanggal project yang kita buat. Lalu untuk teknologi, ini teknologi yang kita buatkan untuk project ini, misalkan JavaScript. Lalu link project. Misalkan ini punya dua project, jadi ini kita bisa masukkan tanggal project jadi dua. Kita masukkan contoh saja, misalnya lowongan kerja. Lalu kita masukkan tanggalnya. Lalu pada bagian skill, di sini kita masukkan skill yang kita miliki. Misalkan saya memiliki skill PHP sekitar 90%. Kalau ada skill yang saya miliki yaitu CSS sekitar 85%. Lalu pada bagian skill misalkan Ruby 20%. Lalu pada bagian simpan, jika install terisi maka akan langsung mendirect melalui bagian daftar. Pada bagian front end banyak user, kita klik simpan. Nah, baik, ini adalah bagian front end banyak user. Namun kita akan mencontohkan selanjutnya. Portfolio sudah, lalu kelola kontak. Di sini hanya mengelola kontak, tidak menambah. Saya bercontoh misalkan kita tambahkan Indonesia. Misalnya, kita klik simpan, maka dia akan langsung meredirect ke bagian kontak. Oke, di sini sudah terambah Indonesia. Selanjutnya
kita akan menambahkan pola tentang memasukkan foto pendirinya. Kita tambahkan pencapaian pada tahun 2025 misalkan mendapatkan award sebagai website yang terbaik. Lalu kita klik simpan. Di sini kita bisa tambahkan yang terbaik. Lalu pada testimonial kita masukkan pesannya adalah misalnya website worth it. Kita masukkan nama siswa. Lalu kita masukkan foto profil, misalnya masukkan ini jembatan apa ini Ampera mungkin. Kita klik simpan. Lalu pada bagian kita scroll ke bawah dan akan menambahkan testimonial. Itu selanjutnya pada bagian sudah, selanjutnya kita masuk ke front end. Ini ada front end banyak user. Tadi kita sudah lihat ini menampilkan sebuah galeri portofolio. Saya tutup ini. Lalu beranda menampilkan awal. Untuk beranda, untuk semuanya kita mengessential layout Jinja HTML. Pada bagian kontak pun sama, portofolio profil ini bisa digunakan karena ini bawaan, cuma lupa saya hapus. Satu user ini menampilkan ini template saya ambil dari Bootstrap untuk template ininya. Namun saya menambahkan sedikit animasi yaitu HOS dan tentang juga. Kita sudah selanjutnya kita buka websitenya. Jadi seperti ini untuk tampilan berandanya, front end-nya. Ini adalah carousel. Di sini saya buat 3 slide. Untuk mengeditnya saya buat di Canva, edit sendiri. Ini logonya juga ada di Canva. Lalu ini ada buat portofolio online. Ini ada link untuk buat portofolio. Lalu ini hanya untuk estetika doang, untuk cara kerja, serta ada testimonial yang diambil dari database testimonial. Ini kita lihat di front end. Ini diambil dari database untuk testimonial. Ini ada link untuk buat portofolio. Kita ada export dari Jinja HTML, ada include footer. Lalu kita buka portofolio. Ini menampilkan banyak user portofolio. Kita coba lihat profil yang menampilkan satu user. Kita beri contohnya yang tadi yang sudah kita buat. Kita lihat profil. Jadi ini untuk tampilan website portofolionya. Ini menampilkan sebuah gambar. Lalu ada tentang diri kita, ada umur, status, untuk level education, project yang kita buat sudah ada 2, ada skillnya, berapa persen dia menguasai skill, lalu ada project, pendidikan, lalu ini ada portofolio, ini ada misalkan ini linknya link dari yang kita sudah buat tadi, dan karena linknya nggak ada jadi masih dibuka. Kalau ini untuk menzoom dari apa yang kita buat, ini sebagai contoh bisa saya tambahkan karena saya belum membuat apapun. Kalau ada kontak, jadi kita bisa mengkontak orang yang ada di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian kontak. Di sini kontak website kami. Ada email dengan nomor telepon serta alamat. Lalu ada tentang dari website ini. Ini untuk misinya menyediakan toko terdek. Ini belum saya ubah karena sebagai contoh saya menyalinnya melalui Word, metode penelitian saya. Jadi saya sebagai contohnya untuk menyediakan visi dan misi. Lalu ada pencapaian.
Jadi kita sudah menambahkan 2025 akan mendapatkan award sebagai website portofolio terbaik. Harus lihat tentang tautan inputernya. Lalu ini bagian admin. Cukup sekian video penjelasan atau mendemonstrasikan objek dan membaca setiap objek dalam website. Tugas saya studi kasus membuat situs portofolio. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.